kecerdasan jalanan, street smart itu kecerdasan yang praktis. Dasarnya dari mana? Dari pengalaman, dari situasi di lapangan, dan itu mengajarkan kita bagaimana caranya survival, bertahan hidup, dan memecahkan masalah-masalah dengan cara-cara yang praktis. Ya, jadi kalau kita bicara tentang street smart itu lawan dari yang namanya book smart, kecerdasan buku. Misalnya contoh gini, andaikan Anda seorang laki-laki lajang gitu, yang lagi mencari pasangan juga. Anggaplah pas lagi hujan turun, Anda bawa kendaraan, dan tiba-tiba di tempat perhentian bus Anda melihat ada 3 orang di situ. Nenek yang sedang sakit, kemudian ada teman sahabat baik, dan yang ketiga adalah cewek cakep yang Anda pernah ketemu, ngobrol sebentar, dan Anda udah berharap kapan ketemu lagi, tiba-tiba dia ada di perhentian bus itu. Nah, lu bawa kendaraan, mobilnya cuma bisa muat 2 orang masalahnya, cuma 1 pengemudinya sama 1 penumpang. Pertanyaannya adalah, mana yang akan kamu bawa? Nenek yang sakit, sahabat baikmu, atau si cewek? Nah, kalau kecerdasan buku, mungkin akan mengatakan kepada kita apa? Etis dong, moral dong. Lah yang harus dilakukan adalah membantu si nenek dong. Kan neneknya yang mesti dibawa ke rumah sakit. Kalau kecerdasan jalanan, berpikir dengan cara berbeda. Seandainya gini aja gimana? Gue turun dari mobilnya, gue suruh teman baik gue, gini, kan si nenek lagi sakit. Ini gue kasih kuncinya, gue bawa nenek ke rumah sakit, gue mau nunggu hujan-hujan romantis lagi sama cewek yang siapa tahu bisa jadi gebetan gue. So, itu kecerdasan jalanan, paham ya? Nah, ini menarik karena diinspirasikan oleh McCormack. Ada bukunya, judulnya adalah What They Don't Teach You at Harvard Business School. Ada cerita yang menarik tentang buku ini. Dia lulus dari Harvard. Jalanan bisnis dong, gagal. Mungkin gara-gara gue kuliah di Harvard itu seringkali ngantuk, seringkali ketiduran. Gue jarang mempraktekkan. Maka dia buka bukunya, praktekin. Gagal lagi. Waktu udah berjalan, investasi sudah dilakukan, dan dia mulai berpikir, gimana caranya nih? Akhirnya dalam kondisi putus asa, dia justru bertanya kepada temannya yang nggak kuliah di Harvard, tapi udah mau melintang menjalankan bisnis. You know what? Gara-gara saran dari temannya itu, bisnisnya akhirnya kemudian bisa diselamatkan. So, akhirnya dia kesel banget. Maka kemudian dia menulislah buku ini. Dia berharap buku ini akan membuat profesor-profesor di Harvard itu bertobat. Ternyata apa yang terjadi? 5 tahun, nggak ada perubahan apapun. Maka dengan kesel, dia menerbitkan buku yang kedua. What They Still Don't Teach You at Harvard Business School. Jadi ada buku kelanjutannya. Intinya sebenarnya adalah bahwa ada banyak hal yang memang kadang tidak diajarkan di bangku sekolah, tapi kadang-kadang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, di satu sisi kita membutuhkan kecerdasan buku. Karena buku kan ngajarin kita sebenarnya konsep. Konsep itu kan datang dari pengalaman lapangan, kemudian dikonsepkan. Berarti ada dasarnya. Buku juga membuat kita jadi nalar. Misalnya, gampang terima informasi, percaya sama tahyul misalnya. Hoax, yang kemudian secara kita nalar, itu nggak mungkin. Itu kan buku mengajarkan kita kecerdasan itu. Tapi sekali lagi, kecerdasan jalanan juga mengajarkan bahwa kadang ada hal tertentu yang menurut bukunya kayak begitu, kadang di lapangan kita harus punya fleksibilitas untuk tidak berlaku seperti itu. Yes. Kita mulai dengan kemampuan membaca, tapi bukan membaca buku. Benar. Membaca 2 hal. Poin pertama adalah kemampuan kita untuk membaca situasi. Jadi, bagaimana kita menggunakan intuisi kita. Misalnya saya kasih contoh gini, saya masih ingat waktu ketika awal menikah, saya tinggalnya di Mampang. Karena agak sore-sore habis maghrib itu, istri ngajak, yuk kita jalan-jalan ke pasar. Waktu sampai di sana, tiba-tiba kita punya sense, nggak enak, nggak nyaman, dan akhirnya kita memutuskan pulang. And you know what? Besoknya kita dengar ada cerita tentang penjambretan loh. Atau pengalaman saya pernah naik bus, karena memang ada praktikum malam. Bus ini bukan nomor yang biasa kita naiki. Tapi karena terpaksa, mau nggak mau kan, karena memang dia melewati gitu, mungkin jalurnya agak jauh. Dan waktu ketika gue naik, saya lihat beberapa orang-orangnya kok kelihatannya nggak terlalu friendly, ramah. Yes. Ya, dan saya memutuskan untuk turun dari bus itu. Nah, itu juga kecerdasan jalanan kan, bahwa pada saat ketika situasi seperti itu, jangan kelihatan kita takut, dan jangan kelihatan bagaimana menunjukkan bahwa kita tetap punya power. Nah, kayak begitu itu kan nggak diajarkan di sekolah. Dosen, guru nggak ngajarin kita dengan kondisi seperti itu, tapi bagaimana membuat kita survive. 'Nah, ini salah satu kemampuan membaca situasi. Misalnya kita masuk ke dalam meeting,
Kamu harus dengan cepat membaca siapa sih yang memimpin, yang posisinya direktur belum tentu dia yang membuat keputusan. Siapa yang kelihatannya lebih dominan, lebih menentukan. Nah, waktu kamu presentasi, waktu kamu jualan, kamu harus fokus kepada mereka-mereka yang mungkin akan membuat keputusan buat si direktur itu. Nah, ini adalah bagian dari kemampuan kita untuk membaca situasi. Yang kedua adalah membaca orang. Di pengalaman saya begini, saya sering kali menemukan orang-orang yang ngomongnya terlalu berulang-ulang, berlebihan. Kadang-kadang itu justru membuat saya curiga. Karena saya masih ingat waktu ketika mengajar di Batam 3 hari. Si bapak ini terus-menerus bilang, tahu nggak Pak, teman-teman saya yang datang dari kota-kota lain mah tujuannya bukan mau belajar Pak. Tujuannya mah untuk pelesiran Pak. Bapak tahu sendirilah Batam seperti apa. Tapi Pak, saya bukan orang yang seperti itu. Dan itu diomong berulang-ulang. Saya bukan orang yang seperti itu, saya bukan orang yang seperti itu. Dan ternyata di hari ketiga, dia mah tukang bohong Pak, justru dia salah satu biangnya. Hal seperti itulah, kadang sense intuisi kita latihkan. Kita bisa belajar melalui pengalaman kita, meskipun memang harus hati-hati juga sih, jangan sampai juga kita cepat melabel. Saya juga pernah kenal seorang rekan cewek. Jadi kalau melihat cowok yang terlalu cakep, kadang-kadang dia berkomentar gini, lu tahu nggak, cowok-cowok cakep yang modelnya kayak Tom Cruise, itu wajah-wajah tengil. Dan saya bilang, what? Jadi gini, dia pernah disakiti model cowok seperti itu, dan akhirnya dia menggeneralisasi. Makanya kadang supaya kita nggak salah membaca orang, bagus juga kita testing niatnya, testing perilakunya, dari situ kemudian kita bisa simpulkan orang ini betul-betul tulus atau enggak. Oke, yang ketiga. Keterampilan ketiga adalah kalau di finance, bagaimana cara investasi harus untung. Tapi pelajaran dalam kehidupan mengatakan bahwa kadang kita harus belajar untuk berani rugi dulu. Tapi untungnya nanti. Jangan terlalu pelit banget lah. Mau traktir, itu kan pelajaran yang simpel, sederhana. Bukan kita mengatakan, oke, harus selalu mentraktir. Misalnya contoh dalam hubungan, interaksi. Kita nggak hitung-hitungan. Atau cuma sekedar ngomong di mulut, tapi kemudian dalam praktiknya kita nggak mau rugi. Akhirnya lama-lama orang kemudian berpikir, oke deh, ini orang nggak bisa dipercaya. Di awal-awal aja udah nggak mau rugi. Berarti ini orang yang selalu akan berusaha untuk mengambil manfaat dari hubungan. Please deh, nggak ada ruginya kok untuk hal-hal seperti itu. Sekarang yang keempat, belajar untuk berinvestasi jangka panjang. Ada satu kisah yang menarik, waktu itu Warren Buffett setelah dia ceramah, tiba-tiba ada seorang pebisnis datang kepada dia dan mengatakan begini, hey Warren Buffett, lu mau nggak investasi, ini teknologi lagi keren banget, ini lagi trending nih. Dan ini bakalan sukses luar biasa di masa-masa dekat ini. Tahu nggak apa yang dikatakan dan dijawab oleh Warren Buffett? Dia bilang begini, you know what? Saya bukan orang yang terlalu tertarik banget ketika bicara tentang investasi untuk 1-2 tahun. Investasi saya, bagaimana ini tetap bisa langgeng, bisa kekal, bisa untuk paling enggak 10 tahun yang akan datang masih akan berjalan. Ternyata benar, bisnis yang ditawarkan oleh si pebisnis itu kurang lebih 2-3 tahun, habis itu kemudian kolaps. Sebagai contoh, sekitar 2,5 tahun yang lalu, kita membentuk satu perusahaan alat kesehatan. Niat saya cuman karena I like them, saya merasa nyaman bekerja sama dengan mereka, saya membaca mereka, dan saya sudah kenal dengan karakter mereka, dan saya merasa sayang banget. Kemudian saya berpikir, yay, why not? Waktu ketika kita start investasi itu, pemerintah mengeluarkan aturan tentang BPJS, pemerintah mengeluarkan aturan tentang e-katalog, jadi benar-benar dibatasi banget. Dan hey, kita nggak pernah menyangka justru investasi itu kita peroleh di masa-masa pandemi ini. Jadi artinya gini loh, selalu berpikir ketika invest, mungkin returnnya tidak sekarang, tapi kadang untuk jangka panjang. Kalau Dalai Lama bilang itu ada 4. Investasi untuk di atas, investasi kebaikan, karena itu tabungan ke surga. Investasi yang kedua adalah kesehatan kita, supaya bisa melakukan berbagai aktivitas. Investasi yang ketiga adalah investasi hubungan, dan investasi yang keempat adalah investasi pendidikan. Nomor 5 adalah belajar untuk pelihara musuh. Kalau kita ingat film Godfather itu kan bagus banget. Keep your friend close. Keep your enemy closer, katanya. Ya, jaga temanmu dekat, tapi musuh kamu lebih dekat lagi. Karena sebenarnya kalau kita belajar dari dunia bisnis, itu sebenarnya membuat kita terus-menerus jadi berpikir untuk improvement. Bagaimana caranya alert, selalu waspada. Bahwa, hey, kalau kamu tidak meningkatkan kemampuan kamu dan mencoba lebih baik, kita punya kompetitor. Nomor 6,
Enggak semua yang namanya aturan itu tertulis. Ada aturan-aturan tak tertulis yang kita perlu tahu. Contoh, kalau misalnya kantor itu, lu jangan nanya gaji orang. Atau misalnya contoh, ini menarik, pada saat ketika kita lagi bersulang. Pelajarannya adalah, kalau kita posisinya lebih rendah, cangkir kita, waktu tos, itu harus di bawah mulut cangkir orang tersebut. Untuk menunjukkan bahwa saya menghormati kamu. Dan itu di budaya di China, di Jepang, itu dipraktekin. Dan itu nggak diajarin di sekolah kan, tapi this is a very important, bahwa I respect you, saya menghargai. Sekarang nomor 7, cara cepat untuk sukses adalah dengan cara membantu orang lain sukses. Aku masih ingat waktu itu ngajar di salah satu perusahaan farmasi, dia salah satu GM yang karirnya cepat banget, orangnya masih muda, one of the rising star. Dan waktu ditanya, jadi Pak, apa sih moto hidup Anda? Dan dia bilang gini, Pak Antoni dan teman-teman, saya belajar satu hal. Saya percaya saya bisa menjadi sukses dengan cara membantu orang lain sukses. Keren ya? Karena kebanyakan mikir gimana caranya aku yang lebih berhasil, aku yang diperhatikan. Tapi ini logikanya dibalik. Aku bisa menjadi sukses dengan cara membantu orang lain sukses. Nomor 8. Gimana caranya nggak miskin? Gimana caranya supaya selalu menghasilkan uang? Dikatakan begini, hidup kamu akan terjamin kalau kamu selalu berusaha untuk membantu memecahkan masalah orang. Aku masih ingat ada satu pelajaran buku bisnis gitu. Kalau bisnis lu mau sukses, bisnis lu mau berhasil, kamu cari tahu apa sih sebenarnya permasalahan orang yang paling banyak mereka hadapi. Dan berusahalah untuk menyelesaikan masalah orang itu yang terkait dengan bisnismu. Maka bisnismu itu tidak akan pernah sepi. Nomor 9, salah satu kalimat yang pernah saya bilang adalah, manusia itu tidak kekurangan uang, tapi kekurangan ide. Jadi waktu itu, saya membantu mempromosikan salah satu bisnisnya rekan, dia bisnis bakery. Salah satu idenya adalah dia keren banget. Kan banyak toko roti di mall yang kemudian kolaps, yang kemudian nggak bisa berjalan karena mall ditutup. Nah, dia bekerja sama dengan para tukang roti ini, bikin roti, tapi bukan merek dia. Dia nawarin, misalnya, Mbak Tasya, Baura, mau bikin bakery nggak? Misalnya, bakery kue merek Ola. Nah, gue bisa bikinin. Dan itu yang dia lakukan. Dan justru ternyata dia luar biasa jualannya. Paling penting, nomor 10, belajar untuk praktikal. Belajar untuk menjadi praktis itu lebih penting daripada pintar. Thomas Alva Edison itu punya satu tes yang menarik. Jadi ketika mau bergabung dengan dia punya satu ujian. Ujiannya adalah, dia akan mengeluarkan bola lampu. Dia akan tanya kepada pelamar, lu mau kerja sama gue? Oke, gue mau tanya sama lu lihat kan bola lampu ini? Kira-kira lu bisa hitung nggak? Kalau gue mau masukin air ke dalam bola lampu itu, berapa banyak volume air yang bisa dimasukkan ke dalam bola lampu ini? Wah, banyak yang insinyur dan sebagainya. Oh, oke, Mr. Edison, yang akan saya lakukan adalah saya akan lepas tutupnya, saya akan isikan airnya, kemudian saya akan menghitung volumenya dan sebagainya. Sampai ada satu, dia bukan insinyur, tapi kemudian diterima, bukan menghitung volume. Kalau yang pendidikan kan hitung volumenya, berapa ini dan sebagainya. Yang dia bilang adalah, saya kan buka tutupnya, saya potong, isikan air aja, tarik di gelas, ya sudah, saya tahu berapa volumenya. Thomas Alva Edison juga cuma bilang begini, saya nggak butuh orang-orang yang pintar, yang cuma tahu teori, tapi terlalu jelimet pikirannya. Yang saya butuhkan adalah orang yang praktikal, orang yang praktis. Gimana caranya bisa menyelesaikan masalah?